Sekarang sudah tersangka loh. Gini, satu ya, ini sih nggak imbang, nggak apple to apple. Satu, saya lulusan UGM, dia tidak. Satu, saya punya legal standing, dia tidak. Ya, satu, saya punya, insya Allah punya kemampuan mau fotografi, mau komputer grafis dan lain sebagainya. Dan kami udah lihat dia tidak, gitu ya. Dan kemudian 23 Juli itu ijazah itu, kertas itu konon itu sudah disita oleh kepolisian. Konon, saya bilang konon. Tapi kan lucunya ada banyak yang bohong setelah itu kan. Siapa 24 Oktober misalnya orang namanya Judi Ari, ya sama Damanik itu katanya lihat asli gitu. Diperlihatkan ijazah aslinya. Wong 23 Juli sudah tuh satu. Yang kedua orang namanya Andi Aswan dengan bohong banget itu dengan Joshua Sinambela di salah satu TV tanggal 19, tanggal 26 November bohong mengatakan sekian asli. Yang terakhir Jokowi sendiri dalam wawancara dalam sebuah salah satu TV mengatakan pada tanggal 6 Desember ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya semenjak 23 Juli? Jadi artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan. Makanya sekarang kami terus kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, walah orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam. Dan kemudian orang itu siapa maksudnya? Ya, maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa dulu. Kalau pas berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari tim. Oh iya. Kalau pas sama enggak juga. Selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh. Apalagi nggak punya legal standing harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya jawab ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standingnya? Pertama Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Oke, dalam kasus organisasi masyarakat gitu yang memang ada legal standingnya masuk dalam undang-undang ikut gelar perkara gitu loh. Ikut gelar perkara ya karena tidak diundang. Lah, ya kan begitu loh. Ya nah persoalannya kalau disampaikan pertanyaan soal apa yang terjadi dalam peristiwa tudingan ijazah terhadap Pak Jokowi, ya kami sebagai pasukannya Pak Jokowi pasti punya standing. Dia ketua Dewan Pembina kita kok, dan ini organisasi yang resmi kok. Ini bisa dicek dalam kasus ijazah lain dengan itu. Ini ada. Selalu kalau misalnya kalah bicaranya legal standing kan begitu. Kalau kalah argumentasi selalu bicara legal standing, nggak bisa. Pemirsa NTV. Sekarang bagaimana semuanya coba? Menang kita gitu. Secara objektif sudah jelas lah. Secara objektif sudah jelas lah. Bagaimana kemampuan teknis legal? Apakah Roy Suryo yang mengklaim dirinya punya kemampuan itu bisa juga kita percaya sebagai bagian yang selalu benar? Kan tidak juga. Enggak juga, tapi kan begitu loh. Dan kita juga kan tahu juga bagaimana cara Roy mengorkestrasi ini kan gitu ya. Ini nggak ada orkestrasi. Kita tahu. Sekarang begini ya, ini tidak mungkin. Saya cuma minta jiwa besar lah Roy Suryo. Kalau misalnya memang sudah diperlihatkan, memang itu ada wujudnya, kan begitu ya. Diperlihatkan palsu. Maksud saya, ya itu kan dulu diminta itu dan sudah dituruti. Sekarang ditantang-tantang. Kalau memang kan kita sudah pernah tahu Doni, bagaimana beberapa bulan lalu Roy Suryo dengan lantangnya menantang Pak Jokowi untuk melaporkan dan segala macam. Sekarang ramai lah di media sosial. Terus dijawab sama Pak Jokowi. Terus sekarang kamu jahat, Pak Jokowi. Nah maksud saya, memang jahat banget nih. Itu yang menurut saya. Pasal kayak gini. Dituduhkan gila. Coba dilihat lagi lah jejak digitalnya ketika Roy Suryo dengan gagah beraninya menantang Pak Jokowi untuk melaporkan. Ketika dilaporkan dan ditemukan ada peluang pasal-pasal lain, dilaporkan juga pasal-pasal lain yang mungkin dulunya berpikir Roy Suryo pasal yang hukumannya mungkin agak rendah. Ketika ditemukan oleh timnya Pak Jokowi nggak ada juga pasal-pasal ini. Ya nanti dibuktikan dalam proses peradilan. Tapi setidaknya disangkakan kan. Sekarang sudah tersangka. Kalau semuanya ngomong juga penonton juga kasih mau dengar mana gini kan. Coba saya berusaha untuk menengahi. Artinya begini. Kalau penontonnya duduknya tengah. Jangan. Ini soal settingan. Tuh kan lupa kan. Jadi begini. Kita kan sepakat menentukan semua hasilnya akan seperti apa melalui ranah hukum. Ya, betul. Ya, jadi kita bicara dari perspektif hukum. Betul. Nah, sekarang kan kepolisian sudah menyampaikan pendapatnya, ya kan? Nah, Mas Roy juga masih belum yakin karena harus tidak sesuai dengan keyakinan Anda dan teman-teman. Ini sesuai ilmiah. Oke, sekarang metodologi apa yang akan digunakan kalau itu harus dilakukan kemudian pemeriksaan secara forensik, ya kan? Makanya yang kami usulkan kemarin dan surat sudah kami masukkan adalah kami akan men-challenge ya lembaga forensik yang independen.
Contohnya, BRIN maksudnya? BRIN atau UI. Misalnya pada kasus Joshua Huta Barat. Ketika Joshua Huta Barat itu meninggal, ya terbunuh. Waktu itu polisi forensik loh menyatakan itu terjadi tembak-tembakan. Tapi kemudian setelah di-challenge oleh keluarga, oleh Pak Komarudin dan lain sebagainya sebagai kuasa hukum, kan akhirnya terungkap bahwa ternyata tidak tembak-tembakan. Ternyata dibunuh dari jarak dekat ya oleh Sambo dan juga oleh Eliezer. Gitu. Nah, itu kan jelas bahwa yang namanya laboratorium forensik kepolisian itu tidak selamanya juga benar. UGM misalnya, kalau tadi katakan UGM benar, enggak. UGM itu kan orang ngomong, enggak punya data lagi, data-datanya omong-omong. Lisa, alumni UGM yang ngomong. Oh iya, sebuah mesin kebanggaan UGM, mesin AI terbaru yang dibuat oleh otak-otak pintar dari UGM, Lean Intelligent Service Assistant, yang harusnya diresmikan Bu Ova kemarin tanggal 19 Desember pada saat Dies UGM ke-76. Setelah dimasukkan kata, apakah Joko Widodo lulus? Jawabannya tidak. Padahal Lisa itu inputnya adalah input data-data primer dari UGM. Nah begitu, kan akhirnya Lisa malah yang dibungkam. Ini kan lucu. Kebenaran malah dibungkam, kebohongan terus disuarakan. Kebenaran kan ada versinya masing-masing. Ada punya versi kalau kebenarannya. Lisa itu adalah mesin teknis, dia matematik. Dia nggak mungkin bohong, Mas. Mesin kok bohong. Ya, artinya orang sebenarnya bohong. Anda sekarang malah nambah musuh dengan tidak percaya pada polisi, kan? Bukan. Polisi senang aja kita challenge. Dan kemudian... Apa respon polisi ketika kemudian Anda menantang lembaga independen lain untuk melakukan... Silakan ajukan surat, Pak. Nanti kita ajukan. Dan itu dibolehkan? Dibolehkan. Makanya ahli juga kita masukkan. Misalnya kayak Prof. Tono Saksono. Kemudian Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian nanti ada ahli-ahli digital yang lain lagi juga masuk. Jadi ahli nggak hanya si Joshua, si Nambela yang ternyata di depan TV cuman kakuk aja nggak bisa apa-apa dia. Iyalah, konyol lah gitu kayak gitu. Dan ditantang untuk hadir di salah satu acara TV ya akhir tahun nanti ya spesial. Nggak datang alasannya apalah. Tapi kan itu bukan indikator soal kasus ini benar atau salah dengan maraknya makanya program di televisi atau netizen. Harus berani tampil. Pak Mardiansyah gimana? Ya kan begini ya, ketika Rosuryo dan kawan-kawan diperiksa sebagai statusnya tersangka beberapa waktu lalu, publik ramai, apakah ditahan atau tidak ditahan. Akhirnya tidak ditahan. Rosuryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja setiap orang membangun opini. Tapi ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Makanya memang akhirnya semua yang disampaikan oleh Rosuryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya. Tergantung kepentingan dan arah angin. Taruhlah misalnya jadi kalau nggak menguntungkan pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya. Sejak awal kami sangat percaya dan yakin kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Rosuryo dan kawan-kawan. Saya tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Rosuryo, tanya Rosuryo. Saya bahkan ada legal standing. Iya, saya tidak juga tuh merasa bahwa penting untuk ditahan karena yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Rosuryo dan kawan-kawan ini saran ya. Ya harusnya memang apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan. Bukan dalam narasi-narasi gitu, di luar proses peradilan, yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Memang mungkin itu tujuannya? Itu tujuannya gitu loh. Jadi saya pernah bicara itu di beberapa tempat ya,
bahwa ini Roy Suryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Goebbels. Cuma itu aja. Enggak kayak Jacob Goebbels. Jadi saya saya ingat lagi tuh. Kali ya? 7-8 kali ngomongnya sama. Ini saya sudah lama nggak bicara ini nih. Jacob Goebbels. Iya, Goebbels. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. Referensinya itu aja. Nah itu yang menurut saya sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Ya itu kudet kan. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Goebbels. Pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya. Mas Doni. Nah kalau memang tujuan Roy Suryo dan kawan-kawan itu apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi itu tidak akan memuaskan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang jelas begini, yang kita harus akui nanti adalah fakta di persidangan. Fakta-fakta yang Anda berdua sampaikan di depan kamera ini tentu kan tidak akan dipakai kecuali menjadi fakta di persidangan. Tapi kemarin bagus Mas Don. Enggak, saya objektif aja. Kemarin diskusi salah satu TV, ya, salah satu lawyer Pak Jokowi yang benar resmi ya. Jadi yang punya legal standing, nggak kayak dia, nggak punya legal standing. Pak Rifai namanya. Itu bagus ketika independen. Dia juga bilang, oh ya kami waktu itu pernah nangani klien yang kena kelenjar getah bening. Ketika hakim memutus harus ditahan, kemudian beliau selaku kuasa hukumnya mengusulkan harus ada dokter independen. Akhirnya dokter independen. Nah diskusi itu bagus banget. Karena apple to apple. Jadi artinya orang yang punya legal standing bicara dan itu masuk ke kasusnya. Sekarang contohnya ini aja. Ketika kemarin saya katakan, saya tunjukkan ke dia. Ya, kalau seperti ini, pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah ini kan harusnya di proses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Dua hal ini, nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini bangun opini aja. Ini fotokopian semua. Makanya. Dari mana saya yakin bahwa kualitas mesin fotokopinya sama? Mosok sebentar toh. Saya bicara dua orang yang punya legal standing nggak usah ngomong. Ini kan bangun opini aja ini. Ya tanggal 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya dikatakan identik? Orang bukan ijazah asli kok diteliti. Makanya ini katanya ijazah asli katanya. Mana ijazah asli kan? Makanya ijazah asli dong yang diteliti. Maksud saya kan tergantung kualitas mesin fotokopiannya. Fotokopi ini fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan asli. Ijazah asli dong yang diteliti. Makanya kamu tuh nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Masa neliti fotokopian ijazah diteliti. Nggak usah. Makanya gini, dua ini katanya identik oleh polisi. Yang satu Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Dua-duanya kok identik gimana sih? Orang bukan asli kok diteliti. Coba sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa? Ya jelas toh. Satu fotokopi, hitam putih. Satu ada lipetannya. Saya mengesampingkan itu dulu karena kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang berbeda. Nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besarnya. Yang Anda lihat dipegang di Mabes Polri yang mana? Dua-duanya. Ini sama ini. Kemarin ada dua. Ada dua. Yang satu Polda Metro Metro minta diuji forensik secara independen yang mana? Ini. Yang berwarna. Oke, yang berwarna. Yang berwarna dan bukan berarti barang yang asli harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kami kemarin hanya sekedar diperlihatkan. Bukan ijazah palsu kok kita percaya. Lah makanya bukan ijazah asli kok kita percaya. Makanya nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong, kalau yang diteliti itu harusnya yang asli baru diteliti. Lah ini diteliti bukan yang asli tapi menyatakan palsu. Langsung menyampaikan palsu ya iya orang bukan ijazah asli. Tapi bagaimana Anda yakin bahwa yang di tangan polisi itu adalah ijazah asli, bukan fotokopian ya, bukan kopi-kopi yang dua versi ini. Justru itu harus diuji. Makanya kalau Anda sendiri Mas Roy menguji tapi udah bilang palsu. Kami sangat pengalaman daripada kan belum menguji. Udah kita bisa tahu. Enggak yang asli, nggak bisa begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang benar, yang asli, tapi tiba-tiba mengambil kesimpulan palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, dia nggak ngerti fotografi. Kamu jahat. Ini harusnya lain kali undang yang aduh lah. Nggak usah lah. Itu logika sederhananya. Yang orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama sekali kayak gini buat apa? Logikanya sederhana sekali. Dasar ilmu apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana sekali. Bukan persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis ngomong soal teknis. Logika sederhana itu begini ya. Iyalah, orang menyatakan itu palsu dengan dasar yang diuji itu bukan ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana kita bisa percaya gitu. Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa mengatakan
makanya ditunggu lah, kan begitu loh. Kalau ini yang bahan begini peneliti gitu. Makanya itu, apalagi terus disampaikan ke publik, ini palsu. Ya iya, orang bukan ijazah aslinya yang diteliti gitu. Ya iya, makanya bukan ijazah aslinya. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi apa yang disampaikan Pak Rosyul dan kawan-kawan itu yang palsu. Makanya secara sederhana Mas Roy, metodologi seperti apa? Dengan adanya metodologi seperti apa yang akan Anda minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau UI? Misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya, itu juga kemudian harus diuji fotonya ini dengan karbon dating benar apa enggak? Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85, itu akan ketahuan karena dengan karbon dating itu bisa muncul. Betul itu. Nah itu kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya, yang ijazah, yang pas fotonya ada di atas capnya di bawah foto, itu jelas. Gitu. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang diteliti asli pasti asli. Kalau yang nggak ahli sama sekali ya percuma. Sebentar, saya mau bicara teknis dulu ya. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Tapi gimana bisa ngerti? Ya enggak, itu kan nanti urusan pengadilan dan lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Nggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah memang orang yang merasa dirinya punya kemampuan itu mampu? Nggak juga. Oh iyalah, kan haruslah. Gitu. Buktinya beberapa hal juga menjadi catatan kita kan. Jadi sebenarnya Mas Roy, Anda meminta lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat kan harus yakin bahwa ini. Oh tanya deh masyarakat sekarang berapa persen masyarakat itu tidak pernah. Oh banyak banget. Sekarang udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana cuma kalau nanti ternyata kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Ya sudah, kalau itu kan independen hasilnya begitu. Selesai. Pasti ngomong lagi. Sebentar, ini menarik. Artinya selesai. Ya kita lihat. Itu metodologinya kan? Iya kita lihat. Iyalah, udahlah. Ada apa di balik dia? Pasti soal opini publik aja. Terus nanti nggak percaya lagi sama BRIN. Makanya BRIN-nya juga harus dilihat sertifikasinya kayak apa. Dia benar objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya kalau jujur dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan dia mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, gimana? Kita ini mengadu anak bangsa. Iya mengadu anak bangsa, rela udah jadi presiden, waktu jadi presiden dia membuat susah rakyat. Apalagi sekarang yang bikin persoalan dia lah. Gini, jangan masuk ke ruang pribadi lah, ya kan? Makanya nih. Itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Silakan aja. Nanti kalau disinggung soal pribadinya marah pribadi, padahal udah urusan uang negara juga. Ini pertanyaan nakal ya, Anda boleh jawab boleh tidak. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak sama aja. Panik. Makanya tersangka mau terpidana aja masih bisa lari-lari. Orang namanya Sylvester Matutina ya, sahabatnya dia. Ini udah ratusan kali disampaikan. Itu udah lain. Memang itu harus ditangkap. Masih bisa jalan-jalan. Sylvester lagi yang diomongin selain itu. Aduh, ya memang orangnya itu kelompoknya cuma yang nari-nari di depan Polda Metro sama dia. Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan kepentingan Rosyul. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat. Sebentar gantian, Pak Suryo. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu begini dong Mas. Lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan sejak awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin.
memang tujuannya saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Terus tuh. Ya gimana Pak Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi ya kan sudah sederhana sekali. Yang jadi alat telitinya Rosuryo dan kawan-kawan ijazah palsu. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Rosuryo untuk diteliti. Terus dia menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar untuk merumuskan, menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Kecuali misalnya ijazah Pak Jokowi ini diteliti sama Rosuryo dan kawan-kawan. Kesimpulan palsu baru disampaikan ke publik. Kalau ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Jokowi. Saya juga belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Karena saya sudah menduga pasti ketika diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti dia ajukan lagi BRIN, UI, ini kan Rosuryo yang merekam. Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Termul kan omongannya begini. Itu jelas, udah pasti itu. Jadi apapun, nggak usah lah pakai diksi itu. Jadi apapun ya yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan kepentingan. Karena Termul nggak punya logika. Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Anda hanya bisa melihat apa yang Anda yakini. Betul. Kan? Makanya saya bilang sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah kan gitu ya. Setelah proses ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Gitu nah, ketika bertarung, kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Rosuryo yang disampaikan itu aja dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat itu palsu yang di Polda itu. Katanya dia di Sumber Solo. Yang diteliti ini. Ya pasti palsu lah. Bukan ijazahnya Pak Jokowi. Kalau ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di penyidik. Jadi logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika kita. Andi Aswan mengatakan ini asli. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, mengatakan ini asli. Mas Roy kalau mau diteliti lah yang asli. Ini Andi Aswan bilang asli. Itu yang asli. Ini Andi Aswan bilang asli. Makanya Andi Aswan kalau di persidangan begini, kalau di persidangan kasihan dia. Bapak-bapak gantian dong. Agak lucu ya. Jadi kita selama ini meributkan hasil penelitian ijazah yang memang ijazah fotokopian. Bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Makanya ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah ya asli kan? Makanya dia bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Rosuryo bisa percaya dengan apa yang begini. Iya, jadi makanya sorry Mas, pinjam. Begini, bapak-bapak berdua. Kalau kita mengikuti persidangan, ya kan, dan kita bicara fakta di persidangan. Sebentar.